Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk bab 3 yaitu tentang peradaban awal dunia. Apa itu peradaban? Peradaban adalah puncak tertinggi dari kebudayaan. Jadi kita harus membangun kebudayaan dulu, lalu kebudayaan yang paling tinggi itu disebut dengan peradaban. Sebelumnya, apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Itu menurut Kuncharaningrat. Jadi menurut Kuncharaningrat, manusia itu selalu terlahir dengan cipta. Cipta itu seperti ide. Jadi selalu ada ide-ide di kepala manusia, nanti ide-ide tersebut diolah dengan rasa itu ada di hati, lalu setelah diolah dengan rasa menghasilkan suatu karsa. Karsa itu ya hasilnya bisa berupa benda ataupun non benda. Contohnya misalnya ide untuk membuat suatu makanan, akhirnya itu idenya di kepala dulu, nanti kalau sudah ada ide di kepala, nanti ide itu dituangkan, dibuat dengan rasa itu hati. Misalnya ingin membuat tempe orek, di kepala udah terpikir tempe orek bahannya seperti ini, lalu diolah. Nah diolahnya itu pakai rasa, kayaknya kurang asin atau kurang manis atau dan lain sebagainya, itu pakai hati karena hati yang merasakannya. Lalu selanjutnya jadilah tempe orek, itulah karsanya, itulah hasilnya. Ataupun kalau yang non benda, misalnya ide ingin menciptakan masyarakat yang teratur. Akhirnya ide tersebut diolah dengan rasa. Akhirnya dari rasa itu dibuatlah yang namanya aturan-aturan. Gimana membuat masyarakat yang teratur? Masyarakat yang teratur itu harus misalnya bangun pagi jam berapa? Bangun pagi bisa jam 5 atau jam 4, itu diolah pakai rasa. Lalu selanjutnya jadilah karsanya berupa apa? Aturan hidup. Nah, itu jadi kebudayaan itu berasal dari ciptanya manusia, ide manusia diolah dengan rasa atau hatinya manusia menghasilkan suatu karsa. Karsa itu adalah ya bisa benda ataupun non benda. Oke, jadi di sini biasanya yang paling populer di anak murid atau di murid-murid itu pasti istilah adalah mencontek adalah kebudayaan pelajar. Tidak, mencontek itu bukan kebudayaan. Mencontek adalah kebiasaan jelek. Jadi jangan lagi berpikir kalau mencontek adalah kebudayaan pelajar. Itu bukan kebudayaan. Karena apa? Kebudayaan itu ada rasa di dalamnya, di mana rasa itu diolah oleh hati, di mana hati akan selalu menunjukkan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Sedangkan mencontek bukan hal yang positif. Oke? Jadi tidak ada lagi istilah mencontek adalah kebudayaan pelajar, karena yang namanya kebudayaan itu ada hati yang berperan di sana. Nah, kebudayaan yang paling tinggi itu disebut dengan peradaban. Kenapa bisa disebut peradaban? Karena kebudayaan ini digunakan atau dimanfaatkan oleh orang banyak. Jadi banyak orang yang memakai hasil kebudayaan ini dimanfaatkan oleh banyak orang, makanya disebut dengan peradaban. Ya kalau hanya dipakai oleh beberapa kelompok, beberapa orang, maka nggak bisa disebut peradaban. Contohnya kebudayaan misalnya kebudayaan batik itu belum bisa disebut peradaban. Kenapa? Batik hanya digunakan oleh beberapa kelompok manusia di bumi ini. Sedangkan kalau peradaban, contoh misalnya sudah jadi peradaban, misalnya huruf Latin yang misalnya A, B, C, D itu bisa disebut dengan peradaban. Karena apa? Karena hampir seluruh dunia memakai hal yang sama. Jadi tingkat kebudayaan yang paling tinggi baru bisa disebut dengan peradaban. Oke, ini adalah beberapa peradaban yang lahir pada awalnya, yaitu ada peradaban Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika. Kita bahas yang pertama, peradaban awal Asia. Di sini Asia bisa dibilang termasuk benua yang wilayahnya paling luas, sehingga peradaban awal Asia ini dihasilkan dari 3 peradaban kuno yang besar, yaitu peradaban Mesopotamia, peradaban Indus, dan juga peradaban Cina. Yang perlu kalian ketahui, rata-rata peradaban itu lahirnya di sungai. Kenapa di sungai? Karena sejak zaman dahulu air kan merupakan sumber kehidupan manusia. Jadi orang memang sudah terbiasa hidup dekat aliran sungai untuk melanjutkan kehidupannya mereka. Jadi makanya nanti peradaban ini akan kita bahas itu ada memang rata-rata mereka tinggalnya di dekat aliran sungai. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu peradaban Mesopotamia. Mesopotamia ini berasal dari kata mesos dan juga potamos. Mesos artinya tengah, potamos artinya sungai. Jadi sudah Ibu bilang tadi, peradaban ini lahir di sungai. Sungai apa? Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris. Oke, Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris saat ini pada negara Mesopotamia mungkin kalian kurang tahu ya, tapi Mesopotamia dulunya ini adalah wilayah yang sekarang disebut dengan negara Iran dan juga negara Irak. Jadi Mesopotamia ada di tengah-tengah, ada di antara Iran dan sekarang menjadi negara Iran dan negara Irak.
Dari posisinya, wilayah Mesopotamia ini dikelilingi oleh 2 gurun yang besar, yaitu gurun, yang tandus dan besar, yaitu Gurun Nafut dan juga Gurun Samat. Jadi, Mesopotamia ada di tengah-tengah, yang dikelilingi 2 gurun, Gurun Nafut dan juga Gurun, Samat. Namun, karena adanya aliran sungai dari Sungai Eufrat dan Tigris ini akhirnya menjadikan Mesopotamia menjadi wilayah yang subur. Dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar Mesopotamia tertarik untuk datang dan tinggal dan berkuasa di Mesopotamia. Oke, kenapa dengan adanya Eufrat dan Tigris wilayah Mesopotamia bisa subur? Karena Sungai Eufrat dan Sungai Tigris ini membawa aliran air yang mengandung banyak humus. Lalu selanjutnya pada musim hujan, aliran sungai ini sering meluap dan membanjiri wilayah sekitarnya. Akibat dari banjir ini akhirnya meninggalkan endapan lumpur yang menyebabkan wilayah di sekitar Sungai Eufrat dan Tigris menjadi subur. Oleh karena itu, kadang-kadang wilayah Mesopotamia ini mendapat istilah sebagai the fertile crescent moon, artinya bentuk daerah seperti bulan sabit. Jadi ibu bilang lagi wilayah Mesopotamia itu wilayah yang subur, namun kelilingnya Mesopotamia itu tandus, ya, karena gurun. Jadi yang subur cuma di tengah-tengahnya aja. Oleh karena itu, setiap bangsa di Mesopotamia itu berebut untuk tinggal di pusat Mesopotamia. Jadi Mesopotamia kan ada di tengah. Nah, setiap suku-suku bangsa yang ada di luar Mesopotamia berebut untuk selalu berperang melawan orang lain, berperang melawan suku lain untuk tinggal di wilayah Mesopotamia. Oke, kesuburan tanah Mesopotamia inilah yang akhirnya menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain yang tadi sudah Ibu bilang untuk menguasai wilayah Mesopotamia. Peradaban Mesopotamia ini awalnya mulai berkembang sejak tahun 5000 sebelum Masehi oleh bangsa Ubaid, di mana bangsa Ubaid ini berhasil membuat yang namanya kota baru, kota besar yang bernama kota Kis, kota Eridu dan juga kota Ur. Jadi 3 kota ini dibangun oleh bangsa Ubaid. Nah, selanjutnya setelah bangsa Ubaid tinggal di Mesopotamia, bangsa-bangsa lain yang ada di luar Mesopotamia berebut untuk tinggal di sana dan berkuasa di sana. Makanya nanti di masa Mesopotamia berkuasa, itu banyak sekali pergantian bangsa yang menguasai Mesopotamia. Banyak sekali pergantian suku yang berusaha menguasai Mesopotamia. Oke, kita bahas dari suku yang pertama berhasil menguasai Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria ini berasal dari wilayah Asia Kecil, di mana dia berhasil tinggal di Mesopotamia itu tahun 3500 sebelum Masehi. Hasil yang dia dapatkan ketika tinggal di Mesopotamia, dia berhasil membangun pertanian yang subur dengan memanfaatkan aliran sungai Eufrat dan Tigris sebagai sarana irigasi dan kanal. Jadi karena memang air dari sungai tersebut berhasil membuat pertanian mereka lebih subur. Nah, selanjutnya bangsa Sumeria juga berhasil membangun 12 kota baru yang disebut dengan membangun 12 kota besar yang baru, diantaranya seperti kota Uruk, kota Lagas dan juga kota Nippur. Selanjutnya bangsa Sumeria pun yang tadinya pusat kotanya ada di kota Lagas, akhirnya dipindah ibu kotanya menjadi di kota Uruk tahun 3000 sebelum Masehi. Jadi ibu kota Mesopotamia pada masa pemerintahan Sumeria itu di Lagas, selanjutnya dipindah ke Uruk. Nah, selanjutnya bangsa Sumeria ini digambarkan memiliki sebuah kerajaan di mana dipimpin oleh sebuah badan yang disebut dengan patesi. Jadi istilahnya bukan kerajaan ya, tapi patesi. Di mana patesi ini dipimpin oleh seorang lugal atau raja yang merangkap sebagai pemimpin agama. Jadi patesi mereka dipimpin oleh lugal. Lugal ini pemimpin agama dan juga pemimpin pemerintahan. Lalu selanjutnya bangsa Sumeria ini kerajaannya berakhir setelah kedatangan bangsa Akkadia. Oke, bangsa Akkadia ini dipimpin oleh seorang raja yang bisa dibilang kejam ya, namanya Raja Sargon. Raja Sargon yang berhasil menguasai Mesopotamia setelah mengalahkan bangsa Sumeria. Nah, bangsa Akkadia ini kemudian memindahkan pusat kekuasaannya, tadinya di kota Uruk kan, dipindahkan ke kota Agade. Jadi pindah ibu kota lagi. Nah, selama berkuasa bangsa Akkadia ini tidak menghasilkan kebudayaan baru. Jadi pekerjaannya dia adalah hanya melanjutkan kebudayaan yang sudah diciptakan oleh Sumeria. Jadi dia meniru semua yang diciptakan oleh Sumeria. Oke, kerajaan Akkadia ini atau bangsa Akkadia kerajaan Akkadia ini hanya berkuasa di Mesopotamia selama 1 abad. Hingga akhirnya ke bangsa Akkadia ini mendapat serangan kembali dari bangsa Sumeria. Jadi yang dulu dia kalahkan diserang kembali oleh Sumeria di bawah pimpinan Raja Ur-Nammu. Nah, selanjutnya
dinasti Urnamu atau bangsa Sumeria kembali berkuasa di Mesopotamia, ini tidak berlangsung lama. Mereka mulai melemah karena apa? Adanya konflik perebutan kekuasaan. Nah, konflik inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa yang lain, yaitu bangsa Amoria, di mana bangsa Amoria ini akhirnya mengalahkan bangsa Sumeria di bawah pimpinan Raja Hammurabi. Nah, Raja Hammurabi ini bisa dibilang adalah raja yang menjadikan Amoria Amoria ini menjadi pusat pemerintahnya dipindahkan ke Babylon. Jadi kan tadi sudah pindah ke Agade, dari Agade pindah ke Babylon. Nah, hingga akhirnya pemerintahan Raja Hammurabi disebut dengan pemerintahan Babilonia. Oke, pemerintahan Babilonia ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Raja Hammurabi, hingga akhirnya Raja Hammurabi berhasil memperluas kekuasaan Babilonia menjadi, tadinya kan Irak dan Iran, menjadi lebih luas ke arah Turki, Suriah, dan juga Teluk Persia itu berhasil dikuasai oleh Raja Hammurabi. Oke, selanjutnya Raja Hammurabi juga terkenal karena dia menciptakan sistem hukum yang dikenal dengan nama Kodeks Hammurabi. Hukum ini dipahat pada prasasti batu setinggi 25 meter, lalu ditaruh di tengah-tengah kota Babylon. Kodeks Hammurabi ini merupakan hukum pidana yang dibuat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi ini merupakan hukum tertua yang menjadi cikal bakal hukum-hukum di dunia yang saat ini kita gunakan ya. Jadi awal mulanya Kodeks Hammurabi ini kenapa bisa dibuat? Karena tidak adanya peraturan yang sama atau hukuman yang sama antara bangsa satu dengan bangsa yang lain. Kan Hammurabi ini kan pimpinan dari Mesopotamia. Dia menguasai berbagai suku yang ada di sekitar Mesopotamia. Lalu suatu ketika dia mengadakan parade, ternyata suku ini membawa hukumnya sendiri, suku ini membawa aturannya sendiri. Jadi itulah yang membuat akhirnya Hammurabi berpikir, kok kita kan satu kerajaan, satu kekuasaan, saya pemimpinnya, Hammurabi sebagai pemimpinnya, kenapa nggak mempunyai hukuman yang sama atau aturan yang sama? Akhirnya di sini Hammurabi menuliskan hukum pidana. Supaya apa? Supaya ada aturan yang sama. Kalau mencuri itu dihukum 10 tahun, maka semua juga harus dihukum 10 tahun. Jangan sampai berbeda hukumannya. Jadi akhirnya dia menuliskan hukum atau undang-undangnya dia. Undang-undang dia tulis di sebuah batu. Karena dulu belum ada kertas ya, jadi dia menulis. Nah, undang-undang ini ditaruh di batu yang besar, dibuat di batu yang besar, lalu diletakkan di pusat kota. Supaya apa? Supaya semua orang yang lewat itu bisa baca dan tahu undang-undang. Nah, cikal bakal inilah yang menjadikan akhirnya undang-undang tuh tertulis untuk pertama kalinya, karena sebelumnya aturan itu tidak ada yang tertulis. Dan undang-undang Hammurabi ini cukup terkenal karena apa? Karena dia menuliskan hukum yang setara. Jadi kalau mata dibayar mata, kalau gigi dibayar gigi. Contohnya, ada seorang tukang bangunan membangun rumah. Ternyata rumah tersebut roboh dan mengakibatkan anak pemilik bangunan meninggal. Otomatis anak yang bangun rumah juga harus meninggal. Karena apa? Karena ya hutang nyawa anak dibalas dengan nyawa anak lagi gitu. Jadi mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Oke. Kodeks Hammurabi ini dianggap sebagai undang-undang tertua di dunia yang terdiri atas 300 pokok peraturan. Jadi ada 300 pokok peraturan yang mengatur tentang pemerintahan, pertanian, perdagangan, agama, dan juga kemasyarakatan. Jadi ini termasuk salah satu, makanya tadi kenapa Ibu bilang ini bisa disebut peradaban, karena hukum ini akhirnya menjadi cikal bakal akhirnya hukum-hukum yang kita pakai sekarang. Oke, selanjutnya selanjutnya awalnya ada sebuah bangsa namanya bangsa Assyria, di mana bangsa Assyria ini merupakan bagian dari kerajaan Babilonia. Sudah Ibu bilang ya, Babilonia ini menguasai beberapa suku, salah satunya adalah Assyria. Nah, setiap tahunnya bangsa Assyria wajib membayar pajak kepada Babilonia. Nah, hingga tahun 1350 sebelum Masehi, di bawah pemerintahan Raja Asurbanipal, bangsa Assyria itu berhasil mengalahkan kerajaan Babilonia. Jadi diseranglah kerajaan Babilonia oleh bangsa Assyria, hingga akhirnya muncullah kerajaan baru, yaitu kerajaan Assyria dengan ibu kota di Ninive. Oke, selanjutnya kerajaan Assyria terjadi pada masa pemerintahan Raja Asurbanipal, di mana Raja Asurbanipal ini mampu
mampu memperluas wilayah Mesopotamia hingga akhirnya dia memperluas hingga ke wilayah Sungai Nil, ke Armenia, ke Damaskus dan juga ke Yunani. Jadi semakin luas lagi di bawah pemerintahan Assyria. Nah, Raja Asurbanipal ini raja yang terkenal karena apa? Karena dia adalah orang yang pertama kali membuat perpustakaan di dunia. Jadi perpustakaan pertama itu ada dibangun pada masa pemerintahan Raja Asurbanipal. Oke, perpustakaannya bukan berisi buku ya, karena dulu kan belum ada buku, tapi berisi lempengan-lempengan tanah liat. Karena dulu orang Mesopotamia ini menulis di tanah liat, nanti tanah liatnya dikeringkan. Kenapa nulisnya di tanah liat? Karena mereka belum nulis ABCD, tapi masih pakai huruf paku atau cuneiform. Nah, akhirnya tanah liat ini dikeringkan lalu disimpan di perpustakaan yang dibangun oleh Asurbanipal, Raja Asurbanipal. Oke, selanjutnya ke bangsa Khaldea. Bangsa Khaldea ini sebenarnya merupakan keturunan dari bangsa Babilonia, di mana pemerintahan bangsa Khaldea sering disebut dengan Babilonia Baru. Jadi pada tahun 612, bangsa Khaldea ini di bawah pimpinan Nabopolassar berhasil mengalahkan bangsa Assyria. Jadi tadinya kalau sebelumnya kan yang di Raja Hammurabi itu disebut Babilonia. Nah, bangsa Khaldea ini disebut dengan bangsa Babilonia Baru. Karena bangsa Khaldea dipimpin oleh Nabopolassar berhasil mengalahkan bangsa Assyria. Nah, kerajaan Babilonia Baru ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Nebukadnezar ini adalah anak dari Nabopolassar. Nah, selanjutnya Nebukadnezar ini terkenal karena dia pernah membangun yang namanya Taman Gantung. Taman Gantung itu pernah masuk ke dalam 7 keajaiban dunia atau salah satu keajaiban dunia, di mana Taman Gantung ini seperti taman yang digantung dari langit. Karena apa? Karena dia membuat suatu istilahnya dia membuat bangunan bertingkat. Nah, tiap tingkatannya itu ditanami tanaman hingga akhirnya kalau dilihat dari jauh, tanaman yang paling tinggi itu seperti tergantung di langit. Saat ini memang sudah hancur ya, atau sudah nggak ada lagi buktinya, tapi ini merupakan kehebatan karena orang bisa membangun bangunan seperti itu. Oke, selanjutnya setelah Nebukadnezar meninggal, tidak ada lagi raja yang mampu atau tidak ada lagi raja yang cakap untuk memimpin kerajaan Babilonia Baru, hingga akhirnya kerajaan Babilonia Baru pun mengalami keruntuhan karena diserang oleh bangsa Medes. Oke, bangsa Medes ini atau yang terakhir ya, bangsa Medes ini dikenal sebagai bangsa yang kuat dan menjadi ancaman bagi peradaban bangsa di Mesopotamia. Bangsa Medes ini asalnya dari Persia, makanya disebut dengan bangsa Persia. Lalu selanjutnya di bawah pemerintahan Cyrus, bangsa Medes ini berhasil menaklukkan Babilonia dan mendirikan kerajaan Persia. Dalam perkembangannya, kerajaan Persia tumbuh menjadi kerajaan besar dengan kekuasaan sampai ke Yunani dan Mesir. Jadi semakin luas lagi ini Mesopotamia. Oke, raja terbesar dari Persia adalah Darius. Bernama Darius. Pada masa pemerintahannya, Darius ini membagi wilayah Persia menjadi 20 provinsi. Jadi pertama kali mengenal yang namanya provinsi pada masa Darius. Lalu selanjutnya setiap wilayah yang dipimpin oleh setiap provinsi ini dipimpin oleh seorang satrap. Satrap ini artinya gubernur yang ditunjuk langsung oleh raja. Kerajaan Persia ini mengalami keruntuhan setelah diserang oleh bangsa Yunani. Peperangan Persia Yunani ini termasuk peperangan yang terkenal ya, karena perang Persia Yunani ini dilatar belakangi keinginan Persia untuk memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki wilayah Yunani. Selanjutnya perang Persia ini berlangsung dari tahun 490 sampai 479 sebelum Masehi dan terdiri atas 3 bagian, yaitu perang Marathon, perang Thermopylae, dan juga perang di Teluk Salamis. Dan perang Persia ini menjadi cikal bakal pertama kali sejarah ditulis. Jadi orang tuh dulu nggak pernah menulis sejarah, nggak pernah menulis peristiwa berdasarkan riset ya. Jadi orang kalau menulis ada peristiwa ya berdasarkan versi mereka masing-masing, nggak pernah melakukan penelitian. Nah, seorang ahli Yunani itu bernama Herodotus, dia melihat perang Persia, lalu dia melakukan riset, melakukan kajian ilmiah, lalu dia menuliskan hasil kajian ilmiahnya, jadilah perang Persia. Jadi makanya di sini Herodotus disebut dengan bapak sejarah karena apa? Karena dia berhasil menuliskan sejarah pakai kajian ilmiah, bukan pakai versinya dia, tapi memakai penelitian. Dia meneliti perang Persia lalu ditulis sama dia. Akhirnya jadilah sebuah buku perang Persia, dan inilah pertama kalinya orang menuliskan sejarah memakai riset. Oke. Selanjutnya
Akhirnya bisa dibilang di sini Persia akhirnya runtuh. Dengan keruntuhan Persia menandakan selesainya juga peradaban Mesopotamia, karena nanti penguasa selanjut dari Mesopotamia itu dikuasai oleh peradaban Yunani. Oke, sekarang kita masuk ke peninggalan dari Mesopotamia. Sebelumnya yang perlu kalian ketahui, di sini bangsa Mesopotamia ini hidupnya mayoritas penduduknya adalah bermata pencarian sebagai petani. Karena tadi sudah Ibu bilang ya, mereka memiliki tanah pertanian yang subur. Hasil pertaniannya seperti gandum dan juga kapas. Selain bertani, mereka juga berdagang. Karena apa? Karena mereka wilayah Mesopotamia ini berada di tengah-tengah jalur perdagangan Laut Tengah dan juga Sungai Indus di India. Laut Tengah di Afrika dan juga Sungai Indus di India. Sehingga posisi seperti inilah yang memungkinkan disinggahi banyak pedagang. Lalu selanjutnya, penduduk Mesopotamia ini juga ada kelompok sosialnya. Kelompok sosial ini dibagi berdasarkan profesi. Ada kelompok petani, kelompok pedagang, juru tulis, pendeta, prajurit, dan juga bangsawan. Untuk masa sistem kepercayaan, bangsa Mesopotamia ini menganut sistem kepercayaan politeisme, atau poli itu artinya banyak, teis artinya kepercayaan atau dewa. Jadi politeisme dia menganut kepercayaan atau menyembah banyak dewa. Nah, bangsa Mesopotamia walaupun menyembah banyak dewa, mereka mempunyai 3 dewa utama, yaitu dewa Anu atau dewa langit, dewa Enlil atau dewa bumi, dan juga dewa Ea atau dewa air. Nah, di antara 3 itu ada dewa yang tertinggi lagi di atasnya, itu dewa Marduk, di mana masyarakat Mesopotamia ini juga berhasil bagaimana kita tahu mereka menyembah dewa-dewa tersebut? Karena masyarakat Mesopotamia ini sudah membangun sebuah kuil yang disebut dengan zigurat, di mana zigurat ini berfungsi untuk memuja dewa-dewa yang tadi. Nah, zigurat yang termegah yang dibangun itu pada masa Babilonia baru, atau tadi sudah Ibu bilang pada masa Nebukadnezar. Puncak zigurat yang paling tinggi yang terdiri atas 9 tingkat terdapat kuil untuk memuja dewa Marduk. Oleh karena itu diperkirakan dewa Marduk adalah dewa yang paling tinggi, karena di atas puncak zigurat itu dipersembahkan untuk memuja dewa Marduk. Oke, kalau untuk Persia nanti dia punya ini sendiri ya, punya agama sendiri, yaitu Zoroaster. Jadi kalau untuk bangsa-bangsa sebelumnya seperti dari Kaldea, Assyria, Babilonia, Akkadia, Sumeria itu memuja dewa yang sama, yaitu dewa Enlil, dewa Ea, dan juga dewa Marduk. Sedangkan kalau untuk Persia dia memuja Zoroaster. Nah, jadi dia berbeda sendiri karena dia sudah mendapat pengaruh dari Yunani. Oke, selanjutnya kita ke peninggalan dari Mesopotamia yang akhirnya menjadi peradaban ya. Yang pertama adalah aksara paku cuneiform. Ini kalian bisa lihat cuneiform ya. Cuneiform ini adalah tulisan yang menggunakan paku, atau bisa dilihat tulisan kaku. Kenapa kaku? Karena kan dia nulisnya pakai benda tumpul. Benda tumpul itu ditekan ke tanah liat, hingga akhirnya mereka nggak bisa bikin lekukan-lekukan yang sempurna, hingga makanya disebut dengan tulisan paku, atau disebut istilahnya cuneiform. Bangsa Mesopotamia ini menuliskan pada lempengan tanah liat, di mana lempengan tanah liat ini akhirnya disimpan secara teratur di sebuah perpustakaan yang dibangun oleh Assurbanipal. Raja Hammurabi ini pun menulis undang-undang yang tadi Kodeks Hammurabi menggunakan huruf paku. Oke, selanjutnya sistem kalender. Sistem kalender ini diperkenalkan oleh bangsa Sumeria. Jadi yang pertama kali memperkenalkan adalah bangsa Sumeria, di mana kalender yang dibuat oleh bangsa Sumeria ini disusun berdasarkan peredaran bulan dan matahari. Selanjutnya tujuan mereka membuat kalender ini untuk mendukung kepentingan mereka dalam hal bertani dan berdagang. Jadi untuk melihat kapan waktu yang bagus untuk bertani atau menanam, atau kapan waktu yang bagus untuk panen, itu dilihat dari rasi bintangnya. Oke, sistem kalender kemudian disempurnakan oleh bangsa Khaldea. Bangsa Khaldea itu bangsa Babilonia baru ya, atau Nebukadnezar, di mana Nebukadnezar berhasil membagi satu hari jadi 24 jam, satu minggu itu terdiri dari 7 hari, serta satu bulan terdiri dari 30 hari, satu tahun terdiri dari 12 bulan, atau sama dengan 354 hari. Jadi mereka masih pakai hitungan bulan full, yaitu 30 hari. Jadi kalau kita satu bulan ada yang 30, ada yang 28, ada yang
31, sedangkan dia full 1 bulan 30 hari. Oke, selanjutnya sistem hitung. Sistem hitung di sini masyarakat Mesopotamia sudah mengenal yang namanya sistem hitungan seksadesimal atau dasar hitungan per 60-an, di mana dasar hitungan ini mereka membagi waktu 1 menit jadi 60 detik, 1 jam jadi 60 menit, dan 1 jam terdiri atas 3.600 detik, di mana juga mereka berhasil menciptakan rumusan mengenai satu lingkaran yang dianggap sebagai 360 derajat. Jadi hitungannya termasuk hitungan rumit, tapi mereka bisa menciptakan kelipatan 6 ini, angka kelipatan 6. Oke, selanjutnya penemuan roda. Penemuan roda ini merupakan teknologi yang dikembangkan oleh bangsa Sumeria, di mana roda ini digunakan bangsa Sumeria yang terbuat dari kayu pejal dan juga terdiri atas 3 papan. Ketiga papan tersebut disatukan dengan pelat dan kemudian dibentuk bulat dengan bulatan lubang di tengah untuk as. Roda di temuan bangsa Sumeria ini kemudian digunakan pada alat transportasi gerobak. Jadi ini merupakan ilmu yang besar ya, penemuan yang besar, karena mereka berhasil menciptakan roda, di mana roda ini akhirnya bisa memperlancar transportasi mereka. Kalau dulu mereka cuma pakai hewan, kalau mereka pakai roda, mereka akhirnya bisa pakai gerobak kan, jadi bisa lebih cepat pekerjaan mereka. Oke, untuk Mesopotamia sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.